Hola, kembali lagi di channel Borga Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue mau mereview oli nih. Ini oli ENEOS NXP Scooter One, sudah gue pakai sekitar 733 km ya, tidak sampai 1000 gue pakai ini. Dan berapa hari ya? Kalau nggak salah sekitar 12 hari lah gue pakai ini. Nah, sebelum gue cerita rasanya pakai oli ini, kalian juga harus tahu sepeda motor atau skuter matic yang gue pakai adalah Yamaha Mio M3 125 yang kebutuhan olinya sebenarnya adalah 10W40 atau 20W40, itu rekomendasi di buku manualnya, buku panduan gitu. Sedangkan oli ENEOS NXP ini punya kekentalan yang berbeda. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, dari harga, ENEOS NXP Scooter One ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau, murah sih, gue bilang sih, 26 sampai 28.000. Gue beli ini dengan harga 28.000. Tapi ada juga yang jual 35.000. Wah, jangan-jangan itu KW bang, itu kan murah harganya. Enggak juga sih, kayaknya memang harganya segitu. Harganya nih, karena memang oli baru ya, harganya masih terjangkau. Nah, yang gue cukup apresiasi dari oli ini adalah karena oli ini ya, kalau dibilang KW nih, kalian bisa dibuka nih, yang ini nih dibuka. Tulisannya open here. Nah, kalau dibuka, nah itu ada teks ya, ada susah kelihatannya. Di teksnya ini ada tulisannya, terima kasih telah memilih NXP Oil untuk perawatan motor Anda. Tuh. Ini yang original seperti itu. Harganya terjangkau, kemudian untuk olinya sendiri tidak ada warna khusus, tidak ada aroma khusus, sama seperti oli mesin kebanyakan ya. Dan untuk spesifikasinya ini punya kekentalan 10W30, artinya ini oli yang lebih encer daripada rekomendasi untuk Yamaha Mio M3. Apinya IPSL udah bagus, kemudian ada jaso MB. Nah, ini yang gue apresiasi lagi nih, bagus nih. Kenapa biasanya oli-oli di bawah 30.000 tuh belum ada jasonya. Ya, ada sih beberapa oli yang di bawah 30.000 udah ada jaso, tapi itu jarang. Ini untuk ENEOS NXP Scooter One ini jasonya jaso MB. Terus gimana rasanya pakai oli ini? Ya, sehari gue setelah ganti oli ini, gue langsung keluar kota. Jadi gue bisa langsung tahu rasanya oli ini. Di perjalanan gue cukup kaget, wah ternyata olinya tuh enak gitu ya, nggak nyangka ada oli 30.000 seenak ini, dan di luar ekspektasi gue, karena gue mikirnya tuh oli 10W30 ini suaranya akan kasar gitu ya, nggak sampai kasar sih, berisik lah daripada oli yang biasa gue pakai. Ternyata enggak. Kemudian juga tarikannya jelas enteng karena memang oli yang lebih encer. Nggak ada hal-hal yang negatif sih waktu awal-awal gue pakai oli ini, hanya satu aja getaran yang biasanya tidak terasa di oli yang biasanya kekentalan gue pakai 10W40 ya, itu nggak ada. Tapi di oli ini terasa, bahkan di kecepatan 40 km per jam itu mulai terasa getarannya, nggak parah, tapi memang terasa di tangan dan di jok ya, di tempat duduk itu mulai terasa. Gue kaget lah, oli ini enak gitu loh, enak beneran olinya. Ketika mesin pertama kali dinyalakan itu udah enteng, bahkan ketika panas juga masih enteng gitu, nggak berisik. Hanya saja rasa enak itu hanya bertahan di perjalanan sejauh 60 km aja. Setelah 60 km baru ketahuan nih rasanya. Nah, setelah melewati 60 km perjalanan baru terasa tuh. Ternyata oli ini ketika gue bawa skuter matic Yamaha Mio M3 ini dengan kecepatan 70 km per jam atau lebih, mulai apa ya? Ya berisik ya, bisa dibilang berisik lah, kayak mesin yang mulai mengaum gitu. Kalau untuk top speednya sih sama aja ya, lebih enteng malah, pokoknya enak lah pakai oli ini, hanya di suaranya. Bahkan ketika gue ganti oli ini pun rasanya masih enak, rasanya masih enteng. Di pagi hari lah yang pastinya start bisa langsung jalan enteng aja gitu. Jadi tetap gue pakai untuk sehari-hari sampai akhirnya gue ganti. Nah, kenapa gue ganti? Karena gue khawatir juga sih, ini kan oli 10W30 yang lebih encer dari rekomendasi. Biasanya dia penguapannya lebih tinggi, dan terbukti gue pakai perjalanan 733 km aja itu sudah mengalami penyusutan 100 mili. Yang tadinya 800 mili, ini ya 0,8 liter, 800 mili menjadi sekitar 700 mili. Sudah menyusut 100 mili, padahal belum sampai 1000 km perjalanan. Kalau untuk konsumsi BBM, gue pakainya Pertalite. Gue sih nggak mengukur secara langsung ya, tapi berdasarkan eco indikator, lagi-lagi eco indikator, pakai oli ini, eco indikator di Yamaha Mio M3 tuh gampang banget nyala. Artinya apa? Kalau eco indikator nyala, artinya konsumsi BBM itu irit. So, gue bilang ini oli irit dan masuk akal, sangat masuk akal karena kekentalannya 10W30, bikin tarikan lebih enteng. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya pertama nih,
Ini oli enak, karena memang bukan rekomendasi kekentalannya buat Yamaha Mio M3 ya. Jadi kalau digeber pada kecepatan 70 km per jam setelah perjalanan 60 km jauhnya, dia akan berisik. Ini cocok lah buat sehari-hari yang nggak suka geber-geber, karena memang olinya enak, olinya enteng, bisa mengirit BBM. Oke, itu aja pengalaman gue pakai oli ENEOS NXP. Menurut gue sih oli yang oke. Rekomendasi buat kalian yang biasanya pakai oli 10W30. Tapi kalau untuk perjalanan keluar kota mungkin gue tidak pakai ini. Ini cukup untuk sehari-hari aja. Itu aja pengalaman gue dalam penggunaan ENEOS NXP Scooter One di Yamaha Mio M3. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Borega Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih. Konsumsi BBM-nya lebih irit karena ini kekentalannya 10W30. Ya, itu ada orang-orang brengsek karena gue ngeliat bikin video. Sorry ya teman-teman, di kampung memang begitu. Kalau ada orang bikin video ya reseh sih, nggak kayak gue kalau di Jakarta. Berisik jadinya. Sorry ya.